melanjutkan dari part 3 sebelumnya. Jadi setelah kita di inventory card, kita harus lanjut ke subsidiary ledger account payable-nya. Jadi jangan lupa, karena kita beli dari PT Merah dan otomatis kan hutang kita sama PT Merah itu jadi bertambah. Jadi kita masukin sesuai dengan tanggal transaksinya, tanggal berapa, kemudian deskripsinya diisi. Karena ini account payable, berarti kita lihat nominal account payable-nya ada di sebelah mana. Kalau dia letaknya di sebelah kredit pada saat buka purchase journal, maka di subsidiary ledger juga sebelah kredit. Karena di subsidiary ledger dia punya saldo awal di sebelah kredit dan bertemu transaksi sebelah kredit juga, maka dia bertambah. Jadi 280 juta ditambah 388 juta 900, dan hasilnya letakkan di sebelah kredit. Kemudian lanjut dokumen transaksi selanjutnya, karena voucher kas kecil sudah, jadi langsung lanjut ke dokumen 11, yaitu bukti pengeluaran kas. Karena dia mengeluarkan uang, dokumennya bukti pengeluaran kas, maka masuknya ke dalam cash payment journal. Kita buka cash payment journalnya, kemudian masukin transaksinya, tanggalnya, dokumen nomor buktinya, kemudian deskripsinya itu diisi dengan keterangan. Nah, disitu keterangannya kan kita bayar hutang dagang kepada PT Kuning. Jadi untuk kita bisa mendeteksi ini transaksi kita kepada PT Kuning atau PT Merah gitu kan. Jadi deskripsinya kita tulis nama perusahaannya, kita bayar ke siapa gitu. Kita tulis PT Kuning. Nah, terus di sini kan keterangannya dia bayar hutang ya. Kita PT Gigi bayar hutang. Jadi otomatis hutang kita pasti berkurang. Nah, kita lihat di situ yang dibayar adalah hutang tanggal 23 November. Nah, kita lihat kita punya nggak hutang di awal bulan itu sama PT Kuning. Oh, ternyata ada dengan nominal 151 juta. Maka dari itu account payable-nya pasti berkurang di sebelah debit karena dibayar sebesar 151 juta, dan kita bayar kan menggunakan kas ya. Jadi otomatis di sebelah kreditnya udah pasti akun cash in bank 151 juta. Dia tidak mendapatkan diskon karena masa pembayarannya lebih dari 10 hari. Setelah itu jangan lupa masukin transaksinya juga ke dalam subsidiary ledger atau buku besar pembantu hutangnya. Karena kita bayar kepada PT Kuning, jadi otomatis nanti saldo kita sama PT Kuning tuh habis, nol, udah lunas gitu. Otaknya kan di sebelah debit tuh kan payable-nya, maka masukin juga di kolom sebelah debitnya sebesar 151 juta. Nah, karena dia saldo awalnya di sebelah kredit, terus bertemu dengan yang di sebelah debit, otomatis dia pasti berkurang. Sehingga saldonya jadi 0, 151 juta bertemu dengan 151 juta, jadinya 0. Kemudian lanjut dokumen transaksi 12, bukti penerimaan kas. Berarti langsung masuk ke cash receipt journal karena ini adalah penerimaan kas. Kemudian tinggal masukin tanggal transaksinya, nomor bukti, dan description-nya. Description-nya itu diisi dengan keterangannya, sesuaikan dengan di soal. Di soal kan kita menerima pelunasan piutang dari toko Intan, berarti description-nya tinggal ditulis toko Intan. Nah, kemudian ada uang yang kita terima 304.570.000. Nah, itu nominalnya dapat dari mana sih? Yaitu kita lihat dari keterangannya. Di sini kan kita menerima uang dari toko Intan atas pelunasan piutang ya. Kita lihat di subsidiary ledger-nya. Ada nggak di subsidiary ledger account receivable itu toko Intan punya piutang sama kita di tanggal 20 November atau awal bulan di bulan Desember ya. Nah, ternyata di subsidiary ledger-nya toko Intan itu punya saldo sebesar 304.570.000 di sebelah debit, dan itu belum dibayar kan.
Nah, jadi di tanggal 17 Desember ini toko Intan itu bayar ke kita. Jadi kita nerima uang dari toko Intan, otomatis piutangnya si toko Intan pasti berkurang 304.570.000 dan dia tidak mendapatkan diskon karena lebih dari 10 hari masa pembayaran. Kemudian jangan lupa masukin ke subsidiary ledgernya kalau kita sudah nerima uang dari toko Intan, jadi otomatis piutangnya toko Intan ini berkurang, udah bukan 740 juta, tapi tinggal kita lihat 740 juta dikurang yang account receivable di sebelah kredit tadi, jadi sisa 436.304.000. Kemudian lanjut di transaksi nomor 13, karena itu voucher kas kecil berarti sudah kita kerjakan. Langsung lanjut ke dokumen 14, faktur penjualan. Nah, di sini kita jual kepada toko bulan. Berarti karena ini faktur penjualan, udah pasti masuknya di sales journal. Masukin date-nya, invoice number-nya, description-nya itu disesuaikan kita jual sama siapa. Kemudian di situ ada total penjualan, asuransi, PPN, break, collected, sama total. Jadi untuk total penjualan itu nanti masuknya di sales of merchandise atau penjualannya. Kemudian asuransinya itu masuk di insurance payable. Kemudian PPN 11% itu masuk di fade out. Break collected-nya juga masuk kembali ke break collected. Dan total itu masuk ke account receivable. Jadi kenapa total masuk di account receivable? Karena itu adalah total keseluruhan yang belum dibayar sama toko bulan. Artinya toko bulan ini belum bayar semuanya ke kita sebagai PT Kiki. Jadi dia masih punya piutang dengan keseluruhan biayanya tadi 756.960.000. Jangan lupa juga untuk nominal cost of goods sold dan merchandise inventory itu nominalnya didapat dari setelah kita mengerjakan inventory card. Jadi setelah kita masukin dulu data-data awal, baru kita ke inventory cardnya, kerjakan yang Lenovo ThinkPad sama Lenovo Yoga, dikerjakan dua-duanya untuk dapat nominalnya. Ingat, ketika kita jual, harganya yang digunakan adalah harga yang terakhir ada di dalam inventory card. Jadi karena kita jual, nanti masuknya pasti di kolom out ya. Kita jual untuk ThinkPad ada 30 unit, kemudian nanti harganya kita lihat harga yang ada terakhir di balance. Nah, harga terakhir yang ada di balance adalah Rp9.107.143. Baru kita kalikan untuk amount yang di out. Setelah itu kan otomatis saldo di balance kita jadi berkurang karena barangnya keluar tuh. Jadi 56 dulu dikurang dengan 30, kuantitas dikurang kuantitas, kemudian amount dikurang amount. Terakhir baru kita mencari price-nya. Cara cari price-nya adalah dengan amount dibagi kuantitas yang ada di balance. Begitu juga dengan yang di inventory card kedua atau di Lenovo Yoga-nya. Caranya sama. Jadi kita ikut harga terakhir yang ada di dalam inventory card-nya.
Setelah dapat kedua nominalnya, baru kita kembali ke sales journal, dijumlahkan tuh amount yang ada di ThinkPad sama yang ada di Lenovo Yoga. Amount yang bagian out dijumlahkan untuk nominal, akun, cost of goods sold, dan merchandise inventory. Setelah itu, jangan lupa masuk ke subsidiary ledger account receivable-nya, bahwa toko bulan ini ada transaksi lagi, jadi otomatis toko bulan jadi punya piutang lagi sama kita. Jadi masukin dari sales journal, kemudian account receivable-nya kan nominalnya ada di sebelah debit, maka nanti dia masuk juga di sebelah debit, sehingga nanti saldonya juga letaknya di sebelah debit. Setelah itu lanjut dokumen transaksi 15, faktur penjualan, tapi lihat kepala dari dokumennya adalah PT Kuning, sehingga ini faktur penjualan bagi PT Kuning, sedangkan bagi kita sebagai PT Kiki adalah faktur pembelian. Karena kita beli, maka masuknya ke dalam purchase journal. Jangan lupa masukin tanggalnya, nomor buktinya, dan kita beli sama siapa. Masukin total penjualannya itu di merchandise inventory, kemudian PPN-nya itu di paid in, dan ada free paid-nya di debit juga, dan total dari keseluruhannya itu dianggap sebagai hutang kita karena kita belum bayar sama sekali itu sama PT Kuning. Jangan lupa juga masukkan saldo pembelian kita tadi ke dalam inventory card. Kita beli untuk Lenovo Yoga, jadi masukin di inventory card untuk barang Lenovo Yoga. Kita beli berapa unit, tanggal berapa. Karena kita beli, otomatis barang kita bertambah, maka masuknya di kolom in. Dan price yang digunakan adalah price yang tertera di soal. Jadi kalau di soal, kalau untuk kita beli, kita ikut harga yang ada di soal. Harga di soal kan tuh 11 juta, jadi price-nya juga 11 juta. Dan amount-nya, cara ngitungnya untuk di in tinggal dikali kuantitas dikali dengan price. Setelah itu otomatis kan balance atau saldo kita kan bertambah. Yang awalnya 14, kita beli 28, jadi bertambah tuh 14 ditambah 28. Kemudian habis itu amount-nya ditambahkan 207 juta ditambahkan 308 juta. Setelah itu baru kita cari price-nya. Amount dibagi dengan kuantitas, dapat 12.277.000. Nah, setelah dari inventory card, jangan lupa masuk ke subsidiary ledger account payable atau buku besar pembantu hutangnya untuk melihat catatan nih, kita nih punya hutang sama PT Kuning. Karena kita baru ngutang, otomatis hutangnya bertambah, letaknya di sebelah kredit. Masukin nominalnya di sebelah kredit dan saldonya jadi ada di sebelah kredit. Kemudian lanjut dokumen 16, karena dokumen 16 voucher kas kecil artinya udah kita kerjakan. Langsung ke dokumen 17 aja, yaitu faktur penjualan. Kepalanya PT Kiki dan kepada yang terhormatnya adalah toko berlian. Maka ini adalah transaksi penjualan, sehingga masuknya di sales journal. Ingat, kalau dia bentuknya faktur, otomatis itu adalah transaksi yang terjadi secara kredit, sehingga dia belum bayar. Maka dari itu yang muncul adalah piutang. Seperti biasa, untuk total penjualan itu masuk di kolom sales merchandise, kemudian asuransi itu masuk di kolom insurance payable, PPN 11% masuk di kolom paid out, free collected masuk di kolom free collected, dan total itu masuk di kolom account receivable. Kemudian untuk
akun cost of goods sold dan merchandise inventory-nya kan masih kosong. Cara ngerjakannya harus ke inventory card-nya dulu. Jadi inventory card-nya harus diisi. Kemudian masukkan tanggal transaksi, nomor bukti dan description-nya itu dengan siapa kita jual. Karena kita jual, otomatis barang kita kan berkurang. Berarti masuknya pasti di kolom out. Nah, di sini kan kita jual untuk ThinkPad itu 10 unit. Price-nya ingat harga ketika jual ikut harga terakhir yang ada di inventory card. Jadi harga terakhirnya kan 9 juta. Kemudian balance-nya kan karena barangnya keluar otomatis berkurang. Jadi 26 dikurang 10 sisa 16. Kemudian amount-nya 236 dikurang 91. Terakhir baru price-nya dibagi amount dibagi kuantitas. Begitu juga untuk yang Lenovo Yoga, caranya sama. Nah, setelah itu baru kembali ke sales journal. Jadi di sales journal dapat nominal cost of goods sold dan merchandise inventory itu dari penjumlahan amount yang ada di inventory card 1 dan 2. Jadi yang ada di ThinkPad dan di Lenovo Yoga-nya itu amount yang untuk transaksi saat ini itu ditambahkan. Setelahnya jangan lupa masukin saldonya juga di buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Karena kita jual sama toko berlian, maka masukin di situ kita jual sama toko berlian tanggal berapa dan transaksinya piutangnya jadi bertambah, letaknya di sebelah debit dan dia awalnya punya saldo di sebelah debit sehingga saldonya jadi bertambah 350 juta ditambah 222.800. Totalnya 572.800. Lanjut, kemudian dokumen selanjutnya yaitu nota kontan. Nah, nota kontan ini kan sebelumnya juga sudah ada. Jadi akunnya sama dengan transaksi sebelumnya. Masuk kalau nota kontan kan artinya kita jual tuh secara tunai dan kita otomatis langsung menerima uang. Maka masuknya di dalam cash receipt journal dan samakan akunnya dengan dokumen sebelumnya, yaitu dokumen yang terjadi di tanggal 5. Nama akunnya sama, hanya saja nominalnya yang berbeda. Nominalnya sesuaikan dengan nominal sekarang. Kemudian untuk nominal merchandise inventory dan cost of goods sold itu sama seperti sebelumnya. Untuk dapat isinya atau angkanya nominalnya itu kita harus kerjakan dulu inventory card-nya. Kalau udah ngerjakan inventory card baru deh dapat tuh nominalnya untuk cost of goods sold dan merchandise inventory.
karena di transaksi nota kontan ini kita cuma jual satu jenis barang, yaitu Lenovo Yoga. Karena kita jual, otomatis barang kita juga berkurang, maka masuknya di kolom out. Kita jual 20 unit. Price yang digunakan adalah price yang ada di inventory card-nya. Jadi harga terakhir yang ada di inventory card itu berapa, gunakan harga di situ. Kemudian mana tinggal dikalikan kuantitas dikali price tadi. Untuk saldo untuk kuantitas di balance itu caranya tinggal dikurangin kuantitas yang 38 unit dikurang dengan out yang keluar tadi 20 unit, sehingga saldo kuantitasnya saat ini adalah 18 unit. Kemudian amount dikurang amount, terakhir baru price nya, yaitu dengan cara amount dibagi dengan kuantitas. Setelah dapat nominal dari inventory card-nya, kemudian kembali lagi ke dalam cash receipt journal-nya untuk input saldo tersebut ke dalam akun yang bersangkutan, yaitu akun cost of goods sold dan merchandise inventory. Setelah itu lanjut dokumen 19, bukti penerimaan kas, berarti masih masuk di cash receipt journal. Nah, kita kan lagi menerima dari toko berlian, maka tuliskan nanti deskripsinya adalah toko berlian. Kemudian nominal yang kita terima atau cash in bank-nya adalah 350 juta. Nah, dapat dari mana sih nominal 350 juta ini? Kita lihat. Di situ kan keterangannya pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 28 November. Berarti sebelumnya toko berlian ini ada piutang tanggal 28 November. Kita lihat, ternyata di opening balance subsidiary ledger-nya ada 350 juta. Sehingga ketika toko berlian itu bayar, maka piutangnya dia pasti berkurang. Piutang berkurang letaknya kan di sebelah kredit, maka itu masuknya di sebelah kredit. Setelah itu jangan lupa masukin juga transaksi tersebut ke dalam buku besar pembantu atau subsidiary ledger-nya kalau si toko berlian ini udah bayar. Jadi piutangnya toko berlian di situ juga harusnya berkurang, bukan lagi 572 juta, melainkan tinggal 222.800.000.